Udah. Bisa. Oke, bisa. Oke. Yuk, silakan dimulai. Selamat malam Bapak Ibu. Apakah kita mulai aja kalau begitu? Udah waktu sudah menunjukkan jam 8 malam juga. Takutnya nanti kemalaman. Jadi nggak terasa kita bertemu lagi di pertemuan ibadat setelah pertemuan terakhir kita waktu Natal. Saat ini kita bertemu di pertemuan Prapaskah, di mana pada saat ini kita diajak oleh gereja untuk merenung perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus sampai akhirnya nanti bangkit. Nah, saat ini dalam pertemuan pertama ini kita sampai pertemuan nanti terakhir kita diajak untuk merenung dan melakukan pertobatan sebenarnya. Jadi di dalam masa-masa ini seperti biasa kita juga melakukan pantang dan berpuasa untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita malam ini, kita mulai dengan lagu pembuka. Saya sudah pilihkan lagu yang cukup mudah, kita bisa bersama-sama bernyanyi, dan saya juga sudah siapkan lagu, mungkin bisa membantu kita untuk bernyanyi bersama. Lagu pembuka diambil dari Puji Syukur nomor 619, judulnya Alangkah Bahagianya. Alangkah bahagianya. Ini saya kasih iringan lagu biar menyenangkan. Syukur ya. Maaf ya. Ini gitu. Alangkah bahagia. Oke, Bapak Ibu, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. sekarang dan selama-lamanya. Baik Bapak Ibu, dalam pertemuan APP pertama ini kita diajak untuk merenungkan persaudaraan kita di tengah keluarga. Dalam ensiklik terbarunya, Fratelli Tutti artikel ke-30, Bapak Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa di tengah dunia saat ini, rasa saling memiliki sebagai satu keluarga, umat manusia semakin memudar. Apa yang berkuasa adalah sikap dingin, nyaman, dan ketidakpedulian satu sama lain. Sehingga tidak ada kehangatan, asyik dengan diri sendiri, tidak peduli dengan yang lain. Dunia dengan segala pesonanya mudah sekali menipu kita. Kita berpikir bahwa kita sudah sangat berkuasa dan sukses, padahal sebenarnya kita merasakan kekosongan dan kesepian. Untuk menumbuhkan harapan dan mendorong pembaharuan melalui budaya perjumpaan. Di masa pandemi ini, setiap keluarga diajak untuk bergandengan tangan, untuk saling membantu sebagai saudara, sehingga terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Aksi tersebut dilandasi dengan semangat kasih, karena Allah adalah kasih, seperti tertuang dalam Injil 1 Yohanes bab 4 ayat 8 dan 16. Kasih adalah cahaya satu-satunya yang menerangi dunia yang gelap dan memberi kita keberanian untuk tetap hidup dan bertindak. Oke, mari kita selanjutnya mendoakan doa bersama, doa pembuka bersama. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam pertemuan APP kami akan merenungkan kehidupan bersama keluarga kami. Anugerahkanlah kasih cintamu agar kami semakin anggota keluarga kami. Berkatilah kami agar mampu saling melengkapi dan mendukung sesama anggota keluarga kami. Khususnya dalam masa pandemi yang tak mudah doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus dan pengantara kami. Amin. Amin. Selanjutnya kita masuk ke bacaan kitab suci. Perkawinan di Kana diambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, dari bacaan kitab suci itu tadi ada beberapa hal yang kita bisa ambil ya
Dalam pesta perjamuan, anggur menjadi tanda sukacita bagi keluarga yang berbahagia. Ketika mereka kehabisan anggur, kehadiran Yesus dan Maria menjadi gambaran keterlibatan dalam keluarga untuk menghadirkan kasih dan sukacita. Melalui mukjizat pertama yang dilakukan Yesus, dari kekurangan sampai akhirnya, berlimpah anggur yang disediakan untuk para tamu. Ketika pemimpin pesta mengatakan, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang, menjadi tanda sukacita yang tetap mengalir dari hati, meskipun di tengah tantangan kehidupan. Sosok Bunda Maria menjadi teladan bagi kita semua, bagaimana ia tetap mengalami sukacita dan pengharapan, bahkan sampai menemani anaknya dalam jalan salib penderitaannya. Tahun 2021 ini, Gereja KAJ memasuki tahun refleksi untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Inspirasi dari Maria dan Yesus menjadi model kehidupan keluarga yang mau aktif terlibat untuk menyalurkan kasih dan sukacita kepada sesama. Kehadiran mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk merasakan anggur yang terbaik hingga akhir. Kehadiran keluarga Kristiani menjadi ungkapan pembawa harapan dan pembaruan melalui budaya kasih. Paus Benediktus XVI mengungkapkan bahwa dalam dunia di mana Allah kadang-kadang dikaitkan dengan balas dendam atau bahkan kewajiban akan kebencian dan kekerasan, pesan kasih ini menjadi aktual dan mengena. Hal ini sebenarnya kita bisa lihat sih dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sesuai dengan tema pertemuan kita malam ini, persaudaraan dalam keluarga. Terdapat satu analisis sosial yang mau disampaikan oleh KAJ, oleh gereja kepada kita semua, yaitu tentang kisah seorang bapak bernama Warkuatno yang jadi badut keliling demi hidup keluarga di tengah pandemi. Jadi artikel ini sudah tayang di media Kompas dengan judul Kisah Warkuatno jadi badut keliling. Saya sepertinya simpan beberapa fotonya, coba saya bisa tampilkan di sini. Mecun. Ini badut keliling. Bona masih di mute, Bon. Oke, ini. Jadi, sorry. Ini adalah Bapak Warkuatno. Halo, iya. Halo, terdengar nggak ya? Oke. Ya. Jadi ini ada Bapak Warkuatno yang menjadi menjadi tokoh di dalam analisis sosial kali ini. Jadi Bapak ini selalu berkeliling dengan anaknya karena anaknya tidak mau ditinggal di rumah. Anaknya bersikeras untuk selalu ikut dengan bapaknya. Ini. Iya. Jadi Warkuatno adalah seorang bapak yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ceritanya. Ia telah mengupayakan aneka bentuk pekerjaan untuk dapat menafkahi istri dan anaknya.
Jadi pekerjaan terakhir yang ia tekuni adalah menjadi badut keliling. Bunga, nama anaknya, bersikeras kepada bapaknya untuk bisa ikut berkeliling menemani bapaknya. Mereka saling bekerja sama antara ayah dan anak untuk bisa memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi hal ini, cerita ini bisa menjadi suatu hal yang kita bisa bercermin ya, menjadi sesuatu yang merefleksikan, bisa menjadi sesuatu yang menjadi reflektif lah buat kita. Jadi ada dari cerita ini kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri sih, apa yang dapat kita usahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersukacita dan berharapan dalam situasi pandemi. Bagaimana kita sebagai keluarga mengupayakan untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi bagi orang lain di sekitar kita, ya, di sekitar saya. Jadi dalam pertemuan kali ini, saya sebenarnya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, teman-teman, ada nggak cerita dari Bapak Ibu yang sehari-hari lah, situasi sehari-hari yang bisa menginspirasi kita semua yang hadir di sini? Iya, saya Bimo. Kebetulan kalau ngelihat badut keliling ini saya cukup sering ketemu nih. Kalau pas lagi pulang malam gitu ya dari kantor, beberapa kali saya ketemu sama badut keliling ini, sampai tengah malam mereka berjalan gitu ya. Dan kebetulan yang menjadi analisa sosial kali ini, Pak Watno ini justru sama anaknya gitu. Jadi kalau buat saya, kebetulan anak saya pun juga perempuan gitu ya. Kadang saya mikir kalau anak saya jam 10 malam belum tidur aja saya udah panik. Sedangkan ini dia akhirnya ngikutin bapaknya untuk nemenin bapaknya, nggak mau lepas dari bapaknya untuk mencari nafkah gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita merefleksikan ini dalam kehidupan saya sendiri pribadi, ya yang pertama adalah puji Tuhan bahwa pekerjaan saya masih berjalan. Otomatis dengan begitu saya berusaha untuk bisa mensejahterakan orang-orang di sekitar. Jangan sampai orang-orang yang kehilangan pekerjaan apa segala macam menjadi harus seperti Bapak Watno ini. Jadi kalau dari saya begitu sih. Mungkin dari Bapak, Ibu, Tante, Om yang lain mungkin bisa lebih ngasih wejangan nih buat kita yang baru memulai pekerjaan atau mulai berkeluarga gitu. Apa sih kira-kira yang bisa kita dengarkan dari Om dan Tante? Monggo. Boleh saya mulai, Pak Bimo? Mas Bimo. Monggo. Memang pandemi yang hampir 1 tahun ini bagi saya sangat menarik. Kemudian efeknya kepada diri kita dan juga kemudian bagi keluarga, bagi saya sangat tergantung dari bagaimana persepsi kita menghadapi pandemi itu sendiri. Kalau kita melihat dari aspek negatif, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, harus lebih mengutamakan di rumah, tentu ini justru menimbulkan konsekuensi negatif, konsekuensi yang justru memberatkan. Namun kalau kita mencoba melihat dari aspek positif, dengan menanyakan mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi, mencoba memahami apa yang terjadi, apa maksud Tuhan, jadi artinya tidak
mengkomplain, tapi mencoba memahami, betapapun kita sendiri tentu merasa tidak senang, namun itu menimbulkan suatu dampak positif yang bagi saya luar biasa. Kalau melihat Bapak ini menggendong anaknya atau paling tidak mengajak anak yang masih kecil keliling-keliling, sebenarnya kan dia menghadapi dua hal sekaligus. Satu, dampak dari pandemi dia kehilangan pekerjaan, padahal tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya masih jalan terus, memaksa dia banting setir lalu menjadi badut keliling, yang sebenarnya bagi dia tidak dia sukai. Kemudian kedua, dia mencoba memahami keinginan anaknya untuk ikut dia. Meskipun sebenarnya saya yakin bagi dia, bagi Bapak ini kan justru mengganggu anak ini. Apa sih yang anak ini bisa lakukan? Bahkan dia mungkin harus menggendong atau mungkin juga harus menggandeng, harus istirahat sehingga tidak bisa full action untuk mencari duit. Namun itu bisa dilakukan karena Bapak ini mau mencoba memahami mengapa anaknya ingin ikut. Nah, mencoba memahami ini rupanya dampaknya luar biasa. Bagi saya sendiri, dengan ingin mencoba memahami, otomatis kita mencoba untuk beradaptasi, melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan agar tetap bagaimanapun juga kita tetap menjadi manusia yang bermanfaat, yang bisa produktif, yang bisa memberikan kontribusi. Nah, keinginan ini mendorong banyak. Misalnya saja, saya sering sharing mengenai masalah rumah tangga. Saya sering memberikan suatu pernyataan bahwa apa yang kita bisa capai sampai saat ini, barangkali peran yang besar, mungkin justru yang paling besar, itu saya katakan selalu peran istri dan anak-anak. Maksud istri itu apa loh? Istri itu hanya ibu rumah tangga tinggal di rumah. Oh, ada peran. Rupanya dengan pandemi ini saya melihat, wah, ternyata sebenarnya beban moral, beban fisik, kemudian tanggung jawab itu kelihatan sekali di istri. Jadi statement kita itu ternyata terbukti bukan statement kosong bahwa kita bisa begini karena istri betul-betul all out untuk menjadi komandan di rumah tangga supaya semuanya menjadi baik, supaya semuanya menjadi tenang, dia bisa menjadi semacam glue, itu adalah perekat di antara keluarga, sehingga kalau saya pun pergi kemanapun juga setiap saat dibutuhkan ini itu langkah saya enteng. Nah, ini barangkali Tuhan memberikan kesempatan kepada sesuatu yang pada waktu itu kita tidak pernah bisa melihat. Kemudian bisa lebih memberikan penghargaan. Tapi di lain pihak, barangkali tuntutan kita untuk minta ini itu, minta pelayanan itu justru dapat kita eliminasi karena kita merubah dari menuntut tapi menjadi mengapresiasi, bisa menjadi menghargai. Nah, jadi dengan kata lain, salah satu kunci pembelajaran saya dalam masa pandemi ini adalah mencoba memahami, kemudian dengan mencoba memahami, mengerti, kita bisa memberikan suatu apresiasi. Nah, dengan bisa memberikan apresiasi itu, kita lalu bisa merasa betapa kita bersyukur bahwa bagaimanapun juga kita mendapatkan rahmat yang luar biasa, yang bisa kita makin rasakan justru pada waktu kita mungkin lebih banyak tinggal di rumah. Pada waktu kita mungkin lebih banyak merenung. Pada waktu kita bisa melihat apa yang dilakukan istri dan anak-anak dan cucu-cucu. Apa yang bisa mereka lakukan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Nah, ini sebagai buah dari mencoba melihat dari perspektif positif pandemi yang ada, sehingga dari situ kita melihat bahwa barangkali Tuhan mempunyai rencana besar.
Sehingga pandemi ini tidak cukup hanya dilihat dari aspek fisik, aspek medis, tapi juga dari aspek spiritual. Sehingga dengan demikian akhirnya kita tidak hanya selamat fisik kita, tidak hanya prima kesehatan kita, tapi juga spiritual kita barangkali juga bisa semakin kita rawat. Mungkin itu Pak Bimo, Mas Bimo yang bisa saya sharekan dari pertemuan malam ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Om Wahyu. Sangat inspiratif sekali. Jadi memang ketika kita mencoba untuk berpikir positif, berarti kita mulai memahami, kemudian Suaranya putus-putus dari jauh aja, jangan deketin. mulai kita menghargai, kita mulai aware sama lingkungan, kita mulai melihat peran serta keluarga, peran serta istri dan suami dan anak di dalam satu keluarga, gitu ya kira-kira ya Om ya. Ya. Gitu. Oke, baik. Mungkin ada yang lain. Dari yang muda-muda mungkin nih. Nah, ya. Mas Anom, Mas Robi, Mas Ferry, Mbak Evi. Kira-kira dari situasi saat ini pandemi apa yang bisa kita ambil gitu. Hikmahnya mungkin seperti yang Pak Wahyu tadi sampaikan, kita juga harus melihat sisi positifnya. Nggak hanya negatifnya aja, bahwa pandemi ini adalah sebuah cobaan lah, teguran untuk mengingatkan umat manusia di mana posisi umat manusia ini di alam semesta ini, mungkin agar ujung-ujungnya nantinya bisa kembali kepada Tuhan. Tes, halo, kedengaran nggak? kedengaran Mas Halo, Ya. Sekarang, Nom, silakan Nom. Mau nambahin sedikit aja. Tadi Buana ngomongin soal kayak hikmah gitu di masa pandemi ya. Ini kalau dibaca artikelnya dari saya sempat baca artikelnya soal si Pak Warkuatno ini, ternyata di balik kelihatannya kalau kita ngeliat fotonya kelihatannya dia sulit segala macam gitu ya. Ternyata dia tuh dulu profesinya sebelum menjadi badut keliling itu, dia dulunya adalah supir bis kota. Nah, ketika dia jadi supir bis kota itu, dia cerita dia punya kebiasaan itu selalu mabuk-mabukan. Nah, jadi ketika dia beralih profesi menjadi badut keliling ini, dia malah cerita semenjak saya sudah nggak jadi supir bis kota lagi, saya udah nggak kumpul lagi sama teman-teman saya malah jadi berhenti mabuk-mabukan, sudah nggak pernah lagi dan sekarang fokus di keluarga. Artinya mungkin jalan Tuhan juga ini ya, maksudnya buat orang kecil pun ada hikmahnya gitu sebenarnya. Bisa ada dia lebih baik sama keluarganya segala macam, lebih dekat sama anaknya, udah meninggalkan kebiasaan buruknya yang dulu gitu. Itu aja sih dari saya. Ya. Ya, terima kasih Mas Anom. Dari Tante Lina mungkin? Atau Pak Fajar? Dari Om Fajar, Tante Tuti. Aku memanggilnya Om sama Tante aja. Nggak kedengeran suaranya Mas Anon. Audionya terputus-putus. Kita di HP kita. Kita dengerinnya juga terputus-putus. Mohon maaf. Ya, sinyalnya Jadi mungkin hanya ya. 50% bisa ditangkap tadi suara-suara yang masuk. Mas Bona kedengeran suaranya, Mas. Tadi tapi ya gitu putus-putus. Mohon maaf ya. Oke Tante, nggak apa-apa. Baik, kalau memang tidak ada lagi, mungkin kita bisa lanjut, Mas Bimo. Ya, kita lanjut ke aksi nyata bahwa aksi menyambung harapan setiap anggota keluarga berjuang untuk menjadi berkat di dalam rumahnya dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Aksi sapa keluarga membangun habitus salam dan jumpa
kepada anggota keluarga yang jarang dijumpai akibat pandemi. Di dalam konteks situasi pandemi ini, aksi sapa ini dapat menggunakan sarana komunikasi virtual. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan bahwa walaupun kita harus terpaksa atau beraktivitas di rumah, tapi aksi sapa ini menjadi penting untuk kita tetap saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Karena dengan berkomunikasi ya kita bisa mengetahui kira-kira kondisi orang lain di sekitar kita sedang bagaimana, sedang sakitkah, sedang membutuhkan bantuan atau yang lain sebagainya. Pak Anom, Mas Anom. Saya Om. Mas Bimo ya, ini minta maaf. Bimo, Kalau Bimo. boleh, Okay. saya ingin sedikit komentar ya. Begini, mengapa pada waktu itu saya minta hard copy ini? Karena dengan hard copy ini kita bisa membaca sebelum pertemuan, bisa menyiapkan diri sehingga barangkali bisa sharing. Nah, pertemuan dalam masa pandemi ini penting sekali untuk kita saling menguatkan sebenarnya. Saling menguatkan, saling dengan cara sharing dan segala macam. Sehingga betul-betul saya mengajak, menghimbau semua saja dapat menyiapkan dengan baik pertemuannya supaya setiap pertemuan ini betul-betul kita manfaatkan untuk komunikasi, untuk sharing, untuk saling menguatkan. Karena kalau tidak sayang sekali ya kita ketemu kemudian tapi ya hanya menjadi pendengar kan sayang sekali. Padahal saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman-pengalaman yang sangat menarik yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, sehingga dengan kata lain kami minta bahwa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya betul-betul kita menyiapkan diri. Supaya dengan demikian kalau diminta sharing atau apa kita spontan bisa berkontribusi. Itu saja. Terima kasih. Oke, Wahyu, terima kasih atas masukannya. Mungkin untuk next pertemuan nanti kita akan lebih rapi lagi, lebih dipersiapkan lagi ya. Baik, kita lanjutkan ke doa umat. Mari kita bersatu dalam doa umat untuk keluarga yang sudah meninggal dan sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Kau panggil mendahului kami. Ampunilah segala dosanya dan terimalah saudara dan saudari dalam saudara-saudari kami dalam pangkuan kasih-Mu ya Bapak. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut. Karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup yang Kau janjikan kepada kami. Kami pun juga mau berdoa bagi keluarga kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa mukjizat kesembuhan itu nyata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Iya Tuhan. Untuk keluarga Katolik, ya Allah, sudilah melimpahkan berkat-Mu untuk seluruh keluarga Katolik dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, kemampuan dalam memberikan contoh sikap toleransi, dan cita kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah rumah tangga yang dibina dengan suasana penuh kedamaian, seperti keluarga kudus di Nazaret. Kami mohon. Kabulkanlah doa Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wabah corona yang melanda, semoga kami umat-Mu selalu kuat dalam menghadapi cobaan ini, dan segala upaya yang dilakukan untuk mengatasinya Kau berikan hasil yang menggembirakan, serta senantiasa menjadi pengingat selanjutnya. Allah yang Maha Baik, Ya. kami berdoa dan mendoakan
kepada para tenaga medis Indonesia yang telah berjuang untuk melawan pandemi, para dokter, para perawat, dan siapa saja relawan, petugas rumah sakit, petugas pemakaman, dan siapapun juga yang terlibat aktif di dalam menangani COVID pandemi 19 ini. Semoga karena berkat-Mu ya Bapa, mereka semua Kau berkati, Kau berikan kesehatan yang prima, semangat berjuang yang tinggi, serta dengan sukarela menolong saudara-saudara kita yang menderita terkena penyakit COVID. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih karena hari ini kami khususnya umat di lingkungan Markus 1 boleh diberikan kembali kesempatan untuk bertemu dan mengadakan pertemuan dalam rangka refleksi untuk menyambut wafat dan kebangkitan-Mu pada Paskah nanti. Terima kasih untuk segala kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami, juga kepada semua yang sudah mendukung dan bisa membuat pertemuan ini dilaksanakan. Semoga dengan refleksi yang boleh kami laksanakan, dengan segala renungan yang boleh kami dengarkan, sungguh akan membuat kami untuk terus boleh meneladan Engkau dan Bunda Maria, untuk boleh terus menjadi teladan bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, terlebih untuk kami boleh selalu menjadi manusia yang rendah diri dan mau berbagi terhadap orang-orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk semua warga di lingkungan di mana kami tinggal. Semoga situasi yang kami hadapi ini membuat kami saling peduli satu sama lain, supaya dengan demikian kita tidak lagi merasakan tekanan-tekanan yang demikian berat. Namun kami juga kecuali menolong sesama yang membutuhkan, juga dapat mensyukuri bahwa ternyata Tuhan selalu mendampingi kami semua, selalu membantu kita semua. Sehingga dengan demikian kami tetap terbuka kesempatan juga untuk membantu dan peduli kepada sesama. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. semoga doa-doa kami ini Engkau dengarkan ya Tuhan, Engkau kabulkan, dan kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, Kami yang dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam bumi surga. seperti di dalam surga. Berilah kami Berilah rezeki hari ini, pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, juga yang seperti berbuat kami dosa mengampuni bersalah kepada kami. dan janganlah Janganlah memasukkan kami masukkan kami ke dalam ke percobaan, dalam percobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Ya Tuhan, Berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. kami. Semoga Semoga dalam masa pandemi
kami keluarga senantiasa berikan rahmat kesehatan, kerukunan dan sukacita untuk semakin mengasihi, terlibat dan menjadi berkat bagi banyak orang. demi Kristus Demi Kristus Tuhan dan yang hidup dan berkuasa bersama Tito dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Mas Bona minta tolong untuk lagu penutup. Lagu penutup diambil dari Puji Syukur 480. Mari kita merenungkan. Mari kita Yesus Raja segala luka, menentang hukum cinta. Petrus murid yang setia, boleh dan menyangka pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Mungkin ayo penyelenggaraan udah bagus, cuma audio yang Baik, pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas dukungannya dan masukan-masukannya akan kami perbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Mas Bimo. Ya. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih Terima kasih Mas Terima kasih Terima kasih Mas Buna. Terima kasih Mas Robi. Terima kasih Robi. Mas Bimo, terima kasih. Terima kasih Mas Mas Ano, terima kasih semua. Terima kasih sama Om Bindo. Terima kasih. Mas Fesi. Halo Mahesa. Selamat berkati. Lina, Cik Des. Halo. Selamat malam semuanya. Fiona udah tidur. Tapi pada sehat-sehat semua kan ya, Om Tante? Amin. Amin. Kita bisa begini udah puji Tuhan. Iya. Kalau si Papi lagi di Bukit Tinggi. Apa? Apa Nom? Papiku lagi di Bukit Tinggi. Oh gitu. Ya, di tempat kakakku yang kedua. Iya. Iya. Siapa namanya? Ya. Ini Martina kok nggak muncul ya? Tapi sudah lebih sehat ya semuanya. Udah Papi Om. lebih sehat ya? Pak Bibo. Sudah lebih sehat semuanya. Papi. Sudah bisa jalan, udah bisa jalan sendiri, udah puji Tuhan. Oh. Iya bagus. Oh, bagus. Ya. Iya. Terima kasih Salam juga. ya, Bim. Salam buat Pak Mul Bimo. Siap Om. Siap.
Oke, Bapak Ibu sehat Oke. semua. Tuhan Yesus Ya. memberkati. Iya, Ya, monggo. selamat malam. Terima kasih Malam, semuanya sehat semua. semua. Oke, Mas Ketemu Mbak Evi. minggu depan. Halo. Mas Hes. Mari pamit. Gimana lagi? Mas Ferry, Bapak Evi. Malam. Cik D. Oh, boleh.